Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun berada di grup yang berisi tim-tim kuat Asia, performa Timnas Indonesia tetap impresif. Hal ini dibuktikan dengan hasil imbang melawan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, dalam dua pertandingan awal grup. Peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 semakin besar, jika mereka berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina, pada pertandingan ketiga dan keempat yang akan digelar pada 10 dan 15 Oktober 2024. Jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, beberapa negara diperkirakan akan merasa iri. Singapura, yang sebelumnya lebih unggul dari Indonesia, kini harus mengakui bahwa mereka tertinggal. Hal ini mendorong Federasi Sepak Bola Singapura untuk berbenah, salah satunya dengan menaturalisasi pemain seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Singapura baru-baru ini mendatangkan pemain Cardiff City, Perry Ng, yang memiliki nilai pasar 3,8 juta euro, atau sekitar 64,3 miliar rupiah. Filipina juga mengalami situasi serupa. Meskipun pernah mengalahkan Indonesia 4-0 di Piala AFF 2014, Filipina kini berada di bawah Indonesia dalam hal kualitas sepak bola. Untuk mengejar ketertinggalan, Filipina perlu melakukan perbaikan, agar bisa mengikuti jejak Indonesia yang konsisten tampil di Piala Asia, dan memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Vietnam pun merasakan hal yang sama. Pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy, menyebutkan bahwa timnas Vietnam kini sudah kalah level dari Indonesia. Dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia selalu menang melawan Vietnam. Menurut Quang Huy, Indonesia kini memiliki kekuatan dan strategi yang berbeda, terutama dengan adanya pemain-pemain naturalisasi. Malaysia juga tidak lepas dari rasa iri. Media Malaysia, Makan Bola, mengungkapkan kekaguman mereka ketika Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada pertandingan pertama grup. Mereka menyebut, hasil ini sebagai kejutan besar. Thailand pun merasakan hal serupa. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, mengaku bangga atas pencapaian Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun juga menyimpan rasa cemburu. Salah satunya karena FIFA membuka kantor di Jakarta, yang dianggap sebagai salah satu bentuk keistimewaan yang diberikan kepada Indonesia. Martin Paes tidak bisa langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia dari awal. FC Dallas menyatakan bahwa Paes baru akan menyusul pada 7 Oktober 2024. Hal ini disebabkan oleh komitmennya dengan klub, karena FC Dallas masih memiliki 2 pertandingan, yaitu melawan SJR Tuakes pada Kamis dan Portland Timbers. Liga Sepak Bola Amerika Serikat tetap berlangsung hingga akhir periode FIFA Matchday, yang dimulai 7 dan berakhir 15 Oktober. Inilah alasan mengapa Paes tidak bisa bergabung sejak awal. Beberapa jam setelah FC Dallas menyelesaikan pertandingan terakhir musim reguler melawan Portland Timbers, Paes akan bergabung dengan timnas Indonesia, untuk kedua kalinya sejak ia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada awal tahun ini, menurut pernyataan FC Dallas. Timnas Indonesia akan mulai berkumpul di Jakarta pada Sabtu 5 Oktober, dan langsung berangkat ke Bahrain pada hari yang sama. Sementara itu, pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung menuju Bahrain. Kami akan berkumpul Sabtu, 5 Oktober. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, ujar Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Timnas Indonesia dijadwalkan memainkan 2 laga tandang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Bahrain pada 10 Oktober, dan Cina pada 15 Oktober. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina, yang akan digelar pada 10 dan 15 Oktober 2024. Kedua pertandingan ini diprediksi menjadi tantangan besar bagi tim asuhan Shin Tae-yong, karena Bahrain dan Cina dikenal sebagai tim kuat di Asia. Saat ini, Bahrain menempati peringkat ke-76 dunia, sedangkan Cina berada di peringkat ke-91. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda, untuk membuktikan kapasitas mereka di level internasional. PSSI telah merilis daftar 27 pemain pilihan Shin Tae-yong, salah satunya adalah Hoki Caraka, yang dipercaya memperkuat lini serang timnas Indonesia. Penampilan Hoki bersama PSS Sleman terus menanjak, termasuk ketika ia mencetak 2 gol dalam 1 laga melawan Arema FC di pekan ke-6 Liga 1 2024-2025.
Performa solidnya di lini depan, membuat Hoki semakin bersinar, dan manajemen PSS Sleman bangga dengan pemanggilannya ke Timnas Indonesia. Manajer PSS Sleman, Leonard Tupamahu, menyatakan bahwa Hoki telah membuktikan kualitasnya di level klub sehingga layak dipanggil ke tim nasional. Ia berharap, Hoki dapat menunjukkan performa terbaiknya saat membela Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Pengalaman Hoki di level internasional juga diharapkan memberikan dampak positif bagi performanya ketika kembali bermain di Liga 1 setelah jeda internasional. Kehadiran Mads Hilgers dan Eliano Reijnders dalam Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi skuad Shin Tae-yong, khususnya dalam 2 laga tandang pada Oktober ini. Hilgers dan Reijnders sudah memperkuat skuad Garuda, dengan harapan mereka bisa membantu Timnas Indonesia tampil maksimal di ajang internasional. Salah satu agenda terdekat adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober dalam lanjutan Grup C, putaran ketiga. PSSI menargetkan poin-poin penting dari 2 pertandingan tersebut, untuk mendukung langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dengan adanya Hilgers dan Reijnders, PSSI berharap bisa meraih hasil positif, namun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengingatkan bahwa Indonesia masih berstatus underdog, terutama saat menghadapi tim-tim besar seperti Australia atau Jepang, sesuai peringkat FIFA. Erick juga menyatakan, bahwa target mengumpulkan 15 poin dari 10 pertandingan di Grup C, adalah tantangan besar, namun dengan kehadiran Mads dan Eliano, diharapkan Timnas bisa meraih poin saat laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan tangguh, yaitu Bahrain dan Cina, di mana keduanya tidak akan mudah, karena Timnas Indonesia bertindak sebagai tim tamu. Pertama, Indonesia akan bertemu Bahrain, di Bahrain National Stadium. 5 hari kemudian, mereka akan bertanding melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Meskipun lawan yang dihadapi cukup berat, Indonesia memiliki modal positif dari 2 laga sebelumnya, di mana mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, dan memperoleh 2 poin. Sementara itu, Cina menelan kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi, sedangkan Bahrain menang melawan Australia, namun kalah dari Jepang. Keberhasilan Indonesia meraih hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, tak lepas dari kontribusi gemilang Marten Paes di bawah Mister Gawang. Paes tampil luar biasa, dan menjadi kunci dalam keberhasilan Indonesia mencuri poin dari 2 tim besar. Karena itu, ia kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Namun, kabar buruk datang dari FC Dallas, klub tempat Paes bermain, yang mengabarkan bahwa Paes mengalami cedera pergelangan tangan menjelang laga melawan San Jose Earthquakes. Akibat cedera ini, Paes tidak bisa membela FC Dallas, dan FC Dallas belum memberikan kepastian mengenai tingkat keparahan cedera Paes. Kabar ini tentu menjadi kekhawatiran bagi Timnas Indonesia, namun diharapkan Paes segera pulih, dan bisa kembali memperkuat skuad Garuda.